Jakarta, kota metropolitan yang bergerak tanpa henti. Bagi jutaan warga, sebuah sistem terintegrasi lahir, menyatukan jalur-jalur kota hanya dalam satu tap saja. Perjalanan kita berawal dari lini terdepan transportasi Jakarta, Jaklingko. Dengan tarif Rp0 untuk rute mikrotrans ini, warga cukup melakukan satu tap kartu saat naik dan turun transportasi. Perjalanan saya berlanjut melalui sistem integrasi menuju pilar utama transportasi ibu kota, Transjakarta. Sistem bus raya terpadu atau BRT dengan jalur terpanjang di dunia. Disinilah integrasi itu semakin terasa nyata. Tanpa perlu membeli tiket atau berganti alat pembayaran, kartu yang sama dapat mengantarkan kita ke tempat yang kita inginkan di Jakarta. Lalu, bagaimana kemudahan integrasi ini dirasakan langsung oleh mereka yang setiap hari membelah hiruk-pikuk ibu kota? Mari kita dengarkan. Ya, memudahkan. Karena waktu itu kalau nggak salah Jaklingko tuh kalau pakai di angkotnya itu 0 ya. Nah ya itu aku sering banget kepake, jadi itu membantu banget sih. Sangat memudahkan karena kartu fleksibel, bisa ditaruh di mana aja, terus bisa berpindah tempat juga lah kemana aja. Kita bisa pergi ke tempat jauh kayak misalkan halte Bogor, dari Tanjung Priok ke Bogor bisa dengan kartu itu aja. Memudahkan, jadi lebih efisien. Kan kalau dulu di kereta tuh kan kita harus ngisi dulu ya di loketnya. Kalau ini kan kita bisa isi dari e-wallet dan lain-lain, terus kita tinggal tap aja udah. Satu ketukan kartu dari perjalanan awal kita di pinggiran kota tadi, moda raya terpadu berbasis rel yang membawa Jakarta masuk ke dalam era transportasi kelas dunia, berada di bawah tanah maupun jalur layang. MRT menjadi solusi mobilitas super cepat bagi masyarakat. Dan inilah puncak dari rantai konektivitas urban, MRT Jakarta. Ini telah membawa kita ke dalam perut bumi ibu kota. MRT Jakarta menawarkan ketepatan waktu hingga hitungan detik, kenyamanan maksimal, yang sangat memudahkan bagi penggunanya. Menurut aku sih membantu banget ya, sebagai yang belum punya SIM gitu ya, masyarakat yang belum punya SIM dan nggak bisa bawa kendaraan jauh gitu. Menurut aku ini kita mau kemana-mana jadi gampang gitu. Bantu banget Kak, soalnya kan kalau misalkan kita bawa motor atau bawa kendaraan pribadi itu macet banget kan ya Jakarta tuh. Jadi kayak aku biasanya sih bawa motor, cuma lagi males banget karena udah tahu bakalan macet, jadi aku pakai Transjakarta buat cepet efisiensi waktu. Menurut saya sangat membantu karena bisa menuju ke tempat lain dengan tap kartu saja. Tentu saja, integrasi ini juga didukung oleh fasilitas stasiun dan halte yang semakin modern, aman, serta inklusif bagi siapa saja. Namun, jangan hanya dengar dari kami. Mari kita simak pengalaman mereka yang merasakannya langsung setiap hari. Fasilitas transportasi umum Jakarta saat ini itu cukup baik, cuma kurang merata aja menurut saya dari berbagai daerah gitu. Tapi sejauh ini sudah cukup baik dan semuanya dapat terakses, cuma di berbagai desa atau kota masih belum terakses. Saat ini lumayan baik sih yang aku rasain tuh, kayak dari Ciledug, kebetulan aku dari Ciledug, itu dia punya jalur sendiri gitu di atas, jadi nggak perlu ikut macet, lebih cepat jadinya. Udah makin berkembang sih, udah makin bagus, terus juga makin banyak halte-haltenya dan haltenya juga makin bagus. Fasilitasnya ya standar lah, seperti fasilitas pada umumnya, ada AC, kursi prioritas, ya udah segitu. Menurut
kamu cukup nggak? Buat itu sih, buat harga 3.500 sekali tap ya cukup sih. Ya. Mereka adalah satu kesatuan ekosistem yang bergerak bersama, mengubah lelahnya perjalanan menjadi sebuah kemudahan yang nyata. Karena masa depan kota ini ada di tangan warganya. Dan itu semua dimulai hanya dalam satu ketukan. Saya Moza, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.